Hai semuanya, kembali lagi di channel saya, channelnya Mr. Z. Di sini kita akan selalu membahas materi-materi tentang penerjemahan dan juga bahasa Inggris. Nah, kali ini terkait dengan penerjemahan, kita akan membahas subtitling atau membuat takaril. Ya, subtitling itu bahasa Indonesia-nya adalah takaril. Kali ini kita akan belajar membuat subtitle dengan satu software yang namanya Subtitle Edit. Oke. Nah, sebelumnya di video ini saya akan membahas 3 hal. Pertama itu tentang kelebihan dan kekurangan Subtitle Edit. Kemudian bagaimana cara mengunduh dan atau mendownload ya dan menginstal Subtitle Edit, dan juga bagaimana kita melakukan setting awal dengan Subtitle Edit. Di video berikutnya saya akan membahas bagaimana cara kita membuat subtitle dan mengedit subtitle di Subtitle Edit. Ya, tapi hari ini kita akan fokus di 3 hal ini terlebih dahulu. Berikutnya, mengapa menggunakan Subtitle Edit? Ya, alasannya apa? Nah, di sini saya akan membahas apa sih kelebihan dan kekurangannya. Pertama, saya akan bahas kelebihannya dulu. Nah, ini kurang lebih kelebihannya. Yang pertama adalah gratis. Nah, tentunya ini penting, terutama kalau teman-teman ini ya masih pemula. Jadi kalau teman-teman masih pemula atau masih belajar membuat subtitle, maka yang penting yang gratis dulu yang kita gunakan. Jangan yang bajakan. Ya, kenapa jangan yang bajakan? Ya karena ya pertama itu copyright infringement, pelanggaran hak cipta. Yang kedua, yang bajakan biasanya ada Trojan atau ada adware yang numpang di situ yang biasanya membuat komputer kita jadi bermasalah. Jadi ada virus, Trojan, dan malware lainnya. Ya, itu yang paling penting. Dan yang ketiga, ada banyak software-software gratis yang cukup mudah digunakan dan cukup banyak digunakan di dunia subtitling. Nah, yang kali ini kita bahas ada Subtitle Edit. Selain Subtitle Edit, itu ada Subtitle Workshop, dan ada juga AGSub. Nah, selain itu, kenapa saya pilih Subtitle Edit yang saya bahas kali ini? Karena user interface-nya itu cukup user-friendly, cukup sederhana, ya, dibandingkan dengan yang lainnya, menurut saya nih. Yang lainnya, contohnya Subtitle Workshop dan AGSub. Tapi buat yang misalnya teman-teman suka bikin subtitle buat anime, mungkin AGSub itu lebih enak dipakai. Ya, karena untuk mengganti-ganti subtitlenya, mengubah layout dan offsetnya itu sangat mudah menggunakan AGSub. Nanti mungkin di video yang lain saya akan bahas juga tentang AGSub ya. Lalu relatif mudah digunakan, nah ini terutama untuk pemula, karena interface-nya sangat sederhana, jadi simple saja, mudah saja menggunakannya. Mungkin belajar sebentar, coba-coba, sekali 2 kali, itu udah bisa. Ada versi online-nya, nah online-nya masih beta sih, ya masih baru juga, masih beta. Nah, dan saya udah coba versi online-nya kurang lebih mirip dengan Amara. Amara itu online juga buat subtitling, ada namanya Amara, itu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau agensi-agensi internasional biasanya. Karena Amara itu online, jadi simple,
Dan bisa dari mana saja orang mengerjakan. Nah, ini bisa membuat subtitle dalam tim. Jadi kita mengerjakan subtitle yang sama secara keroyokan gitu, itu bisa ada fiturnya, ya. Tapi belum akan saya bahas di video ini maupun di video yang berikutnya ya. Mungkin kalau mau dibahas nanti teman-teman boleh komentar di bawah ya, boleh komentar. Nanti bisa saya buatkan video tersendiri untuk menggunakan subtitle edit secara bersama-sama. Jadi ngerjain subtitlenya keroyokan, bagaimana caranya. Fiturnya cukup lengkap untuk mengedit subtitle, ya. Jadi tidak bahkan di sini kalau teman-teman mau translate itu ada fitur auto translate menggunakan Google Translate. Ya memang terjemahannya tidak bisa kita andalkan ya. Tetap harus kita edit, jangan dibiarkan begitu saja karena pasti ada banyak error yang tidak sesuai dengan konteks dan lain sebagainya. Kalau menggunakan auto translate ya. Dukungan terhadap banyak format file subtitle, nah ini penting. Jadi ada banyak sekali format subtitle yang diminta, yang digunakan. Mungkin kalau teman-teman tahunya cuma SRT, itu yang paling banyak kita gunakan sih untuk di komputer ya, karena yang paling simple SRT. Tapi kalau misalnya teman-teman punya klien broadcasting seperti stasiun TV atau apa, nah itu biasanya macam-macam. Buat DVD itu berbeda lagi nanti. Sehingga dukungan yang macam-macam ini sangat memudahkan kita, termasuk kita bisa mengekspor, bisa menyimpan ke dalam format-format lain, bahkan bisa kita custom. Di custom misalnya format tertentu bisa juga. Ini biasanya saya sering gunakan kalau misalnya format jadi ubah ke format CSV. Ada beberapa yang minta seperti itu juga. Oke. Perlu terlalu dipedulikan ya istilah-istilah yang jelimet juga di sini. Oke, nah kekurangannya apa? Saya menemukan kekurangannya hanya 2 sebenarnya. Bahkan bisa dibilang cuma 1 ya. Yang pertama itu hanya ada versi Windows untuk subtitle edit, tapi sekarang sudah ada versi online. Jadi yang pakai Mac, yang pakai Linux, bisa gunakan yang online saja. Yang offline-nya hanya ada versi Windows. Kemudian kekurangan yang kedua, nah ini yang seringkali membuat bingung, termasuk juga membuat saya bingung ketika awal-awal menggunakan. Ya, setelah saya install, saya mau ngedit, pas buka subtitlenya mah lancar, tapi ketika saya buka videonya nggak bisa terbuka. Apalagi kalau format videonya MKV, MP4, ya, atau FLV, sama tuh. Itu kesulitan untuk dibuka. Dan juga sulit membuka waveform. Apa sih waveform? Waveform ini nanti tampilan visual gelombang audio. Nah, waveform ini yang memudahkan kita dalam membuat subtitle nantinya. Karena biasanya kita mengacu pada waveform ini. Ya, saya sendiri juga sempat ngalami ini kok nggak bisa buka waveformnya lama. Akhirnya saya harus cari tahu dulu ada masalah di mana, apakah ada bug atau kenapa atau ada salah settingan. Nah, makanya di video ini nanti saya akan juga share, saya akan bagikan dari pengalaman saya. Ternyata kita harus melakukan beberapa setting awal supaya lancar dibukanya ya video maupun waveformnya. Oke, itulah kurang lebih kelebihan dan kekurangan dari subtitle edit. Banyak yang bilang juga subtitle edit ini termasuk yang terbaik lah untuk membuat subtitle yang gratisan tentunya. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita mendownload dan menginstal subtitle edit? Untuk mendownload, teman-teman bisa masuk ke websitenya saja, mixed.de ya. Saya
tampilkan juga di deskripsi ya. DK, maaf, bukan DE, tapi .dk. Nah, ini Nixe.dk. Jadi Nixe ini ada produsennya. Ya, ini ada yang terbarunya seperti Edit 361. Kita bisa lihat ya, di sini dia punya software-software lainnya juga. Nah, sekarang kita mau download. Nah, mau download silakan di sini. Subtitle Edit. Ya, kita buka di. Nanti akan dihubungkan ke GitHub. Nah, ini juga dia pakai GitHub. Kenapa? Karena dia GNU ya, artinya dia open source. Jadi siapa saja bisa mendownload, ya bisa membantu juga untuk memperbaiki dan menambahkan terjemahan juga bisa nih. Jadi kalau teman-teman mau ngebantu gitu, open source-nya, buka apa kode untuk codingnya dan segala macam, memperbaiki bisa juga. Ya, bagaimana mendownloadnya? Nah, setelah masuk ke sini, teman-teman pilih saja. Kalau saya sih sarankan pilih yang setup, ya karena ini paling mudah kita gunakan. Tinggal di setup nanti. Klik, save. Nah, ini masih mendownload. Baik, kalau sudah dibuka. Buka, lalu double klik. Ini setupnya ya. Oh, bentar. Lupa, saya share screen saja secara keseluruhan. Nah, ini setelah dibuka, buka setupnya, di double klik. Select language, ya, yang English saja. Nah, ini default installation, translation, ini kita tinggal next-next aja. Ya. Ini juga tinggal next saja dan install. Kita tunggu sebentar. Ini masih proses menginstal. Ya, ini sudah selesai. Ya, tinggal kita next. Finish. Ya, kalau mau langsung buka, boleh klik launch. Nah, sekarang kita buka. Bagaimana membukanya? Nah, ini sudah menginstal ya, sudah mendownload dan sudah menginstal. Oke, kita bukanya. Dari start menu, cari saja subtitle edit. Ini ada di bawah. Nah, ini dia subtitle edit. Filenya, ya buka programnya dari start menu. Oke, nah ini karena saya udah punya sebelumnya, udah pernah menginstal sebelumnya, jadi terbuka langsung file yang terakhir saya buka. Teman-teman mungkin masih kosong di sini ya. Nah, yang tadi saya bilang kita perlu melakukan setting awal, teman-teman. Kenapa perlu setting awal? Kalau kita tidak melakukan setting, ini teman-teman nggak bisa nih buka yang ini, ya, buka waveform-nya, buka videonya seringkali gagal. Nah, supaya bisa kita setting dulu. Cara setting gimana? Masuk ke options, pilih settings. Oke. Lalu masuk ke video player. Video player, teman-teman mungkin awalnya masih direct show nih. Ya. Pilih MPV, lalu download MPV lib. Nah, download. Nanti dia akan mendownload, gitu ya, sampai selesai. Nanti setelah terdownload, teman-teman jangan lupa ini diklik, ini diklik. Kemudian yang kedua, setting di waveform. Nah, waveform pastikan nih FFmpeg-nya dicentang. Nah, ini karena teman-teman, kalau saya udah ada ya FFmpeg, teman-teman mungkin belum ada. Ini download dulu FFmpeg-nya. Sama seperti tadi, ya. Nah, ini kan sudah
terdownload gitu ya. Oke, saya cancel aja ya karena saya sudah download. Nanti kalau udah terdownload, ini akan terisi otomatis teman-teman seperti ini. Kalau tadinya masih kosong berarti belum terdownload ya. Jadi teman-teman tinggal download FFmpeg, nanti ini akan terisi secara otomatis. Jangan lupa ini tanda centangnya diaktifkan. Ya, kalau sudah oke. Nah, ya, bentar. Nah, ini saya lagi not responding. Mungkin karena tadi saya yes. Ya, kurang lebih begitu teman-teman untuk setting awalnya. Nanti kalau sudah di-setting, ya teman-teman nanti bisa membuka videonya. Nah, ini saya tadi sepertinya karena downloadnya saya cancel ya, jadi tidak terdownload sempurna. Ini jadi nggak bisa videonya jalan malah. Harusnya bisa. Gitu. Ya, kurang lebih teman-teman demikian video dari saya ya. Jadi seperti itu cara kita menginstalnya. Nanti saya akan bagikan juga bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, ini tampilan pertamanya akan seperti ini. Di sini ada subtitlenya ya. Ini kalau udah ada akan ada tulisannya, kalau belum ada sih masih kosong. Di sini nanti ada video, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang namanya waveform. Waveform inilah yang nanti akan kita gunakan. Tinggal kita geser gitu ya, seperti ini. Mau ditambahkan baru misalnya, ini kita tambahin baru di sini. Kita tinggal blok saja. Oh, ini udah ada ya. Tinggal kita geser. Mungkin mana yang belum ada nih. Nah, ini belum ada. Nah, ini teman-teman tinggal blok, ya tambahin teks. Seperti itu. Caranya nanti, tampilannya seperti ini. Oke, demikian teman-teman. Jadi teman-teman tahu bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara settingnya. Kalau mau tahu bagaimana cara membuat subtitle dan mengedit subtitle menggunakan subtitle edit, teman-teman bisa tunggu di video berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa silakan teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.